Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah berjumpa dalam suasana bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan terus berusaha memperbaiki diri, Allah akan memperbaiki kita juga sesuai dengan niat kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dua hal dalam pertemuan kali ini menyampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Banyak sebagian dari kita, atau mungkin sebagian dari kita mengartikan ayat ini sebagai ayat di mana kita tidak terelakkan. Kita semuanya dikatakan oleh dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam suasana yang berbeda-beda, dan dalam hal yang banyak hal berbeda-beda. Tapi dalam kajian kali ini menyampaikan bahwa ayat ini berkait tentang sosial, bahwa kita semuanya tidak dielakkan. Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial, makhluk di mana hanya bisa hidup dengan orang lain, di mana kita hidup bersama dengan urusan orang lain, dan itu menjadikan kita makhluk di mana kita bisa berinteraksi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita guideline bagaimana kita berinteraksi pada orang lain, kepada atasan kita, kepada bawahan kita, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita. Dan itu semuanya didesain oleh Allah dan ada di dalam ajaran Islam. Sungguh sangat nikmat, kita masih diberikan keberkahan dan taufik dan ridho Allah dalam naungan agama ini. Alhamdulillah, kita semuanya hidup dalam suasana Ramadan. Tentu suasana ini dijadikan momen bagi kita memperbaiki diri dalam hal sosial. Satu hal ini mengatakan bahwa dalam sosial, interaksi kita diantaranya tidak hanya pada teman kita di kampus. Biasanya kita hanya pada teman-teman kita, tetapi mungkin di luar itu kita juga akan berinteraksi dengan orang lain. Biasanya dalam kehidupan kita berinteraksi dengan siapa saja, dengan keluarga kita tentu ya. Dengan siapa lagi? Dengan teman sebaya iya, dengan teman-teman atau rekan kerja mungkin iya, dengan atasan kita iya, bahkan di tempat-tempat kerja kita juga berinteraksi. Tapi di sisi lain efek ya dari interaksi itu ada saja kita temukan kasus-kasus tertentu kita menyakiti atau kita disakiti. Nah, kata disakiti atau menyakiti itu ada di antaranya tidak hanya dalam hal fisik, tetapi di dalam hati. Sakit itu biasanya sangat dirasakan jika itu mengenai hati kita. Dan sakit itu biasanya akan menancap dalam hati sangat lama sekali jika dibandingkan sakit itu adalah sakit fisik. Nah, interaksi ini kalau kita tidak manage dengan baik, kita tidak kelola dengan baik, akan terus menumbuhkan kesadaran yang tidak baik. Apa diantaranya? Kebencian yang berkepanjangan, dendam yang tidak ada habisnya. Dan semuanya itu berakibat tidak hanya pada interaksi kita kemudian, tetapi juga berakibat pada fisik kita. Apa diantaranya? Sudah sangat kita pahami di antara penyakit fisik, penyakit hati itu adalah apa saja yang berefek pada fisik. Di antaranya adalah biasanya sakit kepala, sakit dada, susah makan, susah tidur, dan masih banyak lagi. Dan yang sering juga berefek pada lemahnya tubuh kita. Tidak hanya itu, dengan lemahnya tubuh kita akan berefek kepada bertimbulnya banyak penyakit. Tentu kalau penyakit fisik saja kita biarkan akan menjadikan penyakit ini akan terus berkembang.
Termasuk penyakit hati pun demikian. Kalau kita biarkan begitu saja, dia akan terus berkembang. Makanya perlu kita memanage ini semuanya dalam hati, dalam pergaulan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara memanagenya? Satu, dalam pergaulan yang menyakitkan ini kita harus belajar untuk memaafkan. Walaupun memaafkan tidak berarti melupakan. Biasanya orang sulit untuk memaafkan karena sulit sekali kita melupakan. Tapi ingat bahwa memaafkan itu adalah obat yang paling manjur. Memaafkan tidak harus karena merasa kita yang salah. Bahkan memaafkan orang yang lain yang berbuat salah pada kita itu juga memaafkan. Dengan demikian hati kita akan menjadi lapang. Dengan lapangnya hati kita, maka semua gerak tubuh kita juga akan menjadi sehat. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu kisah perang Badar misalkan, itu pernah tersakiti hatinya karena meninggalnya paman beliau, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu meninggal karena dibunuh oleh Wahyi bin Harf, seorang budak dari Jubair. Dan ini menjadikan beliau sakit dan teringat selalu. Sampai suatu saat Wahyi ini masuk Islam, kemudian dipanggilnya setelah beliau bersahadat, tetapi syarat pada Rasulullah adalah agar Wahyi untuk selalu tidak memperlihatkan diri. Maksudnya apa? Rasulullah tidak ingin mengingat. Tidak ingin mengingat, kalau mengingat Wahyi terus mengingat meninggalnya pamannya. Ini artinya apa? Rasulullah telah melakukan manage dalam hatinya agar tidak menimbulkan kebencian. Dan ini juga pelajaran bagi kita umatnya untuk memaafkan walaupun kita tidak bisa melupakan. Dua hal yang ingin saya sampaikan, mari kita tambah satu doa yang selalu diajarkan pada kita semua. Doa ini sebagai bagian dari kita memanage hati, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan di mana kita membersihkan hati kita, bulan di mana kita tentunya memaafkan orang lain lebih mudah daripada hari-hari yang lain. Karena apa? Lingkungan kita positif, maka juga akan mudah kita menghapus aura negatif pada diri kita di bulan suci Ramadan ini. Antara salah satu doa itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ghalabatid dain wa qahril rijal. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah, terutama juga di dalam bulan suci Ramadan hati kita selalu bersih, selalu dalam keadaan suci, yang mudah-mudahan juga di akhir dari bulan suci Ramadan ini kita kembali kepada bulan kesucian, bulan hati, di mana hati kita kembali pada fitrah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qulu qouli hadza, astaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.